Satgas COVID, tepatnya di Puskesmas Penamae, menyediakan pelayanan pada malam hari ini. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu, mari kita sama-sama menggelorakan di Kota Bima, diharuskan vaksin bersama sesuai dengan program pemerintah Kota Bima, yaitu maksimal minimal 70% masyarakatnya harus divaksin untuk mendapatkan kekebalan tubuh untuk bisa menjauhkan kita dari yang namanya virus corona. Jadi sekali lagi kepada tamu undangan sekalian, bagi yang belum melaksanakan vaksin, di sini ada teman-teman dari Satgas COVID telah menyediakan untuk pelayanan vaksinasi secara gratis pada malam hari ini. Dan sekali lagi untuk diketahui bersama bahwa pelaksanaan kegiatan doa syukuran pada malam hari ini kita laksanakan sesuai dengan standar protokol kesehatan COVID-19. Jadi diharapkan pada kita semua di sini minta kerjasamanya selama acara ini berlangsung untuk tetap selalu mematuhi aturan tersebut, yaitu untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan juga pastinya sesering mungkin cuci tangan atau bisa juga menggunakan hand sanitizer. Nanti sepulang dari rumah jangan lupa langsung cuci tangan Bapak Ibu sekalian. Mungkin hanya itu informasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.
Hadirin tamu undangan yang kami hormati, karena sesaat acara kita akan segera dimulai. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu yang masih berdiri, biar tidak berkesan kerumunan, kami persilakan untuk segera menempati tempat yang telah disediakan. Sekali lagi kami persilakan kepada tamu undangan yang masih berdiri, dan tentu saja biar tidak berkesan kerumunan, kami persilakan untuk langsung mengambil tempat yang telah disediakan. Dan kami persilakan Bapak Wali Kota Bima, Ketua DPRD Kota Bima, Bapak Kapolres, Bapak Dendi 1605 08 maksud kami, untuk segera menempati tempat yang telah disediakan. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, tentunya demi keamanan pelaksanaan kegiatan kita pada malam hari ini, diharapkan kerjasama kepada kita semua, terutama tamu undangan sekalian, agar selama acara ini berlangsung untuk tidak melakukan live lewat medsos manapun. Jadi video off aja seperti itu. Jadi sekali lagi diharapkan kepada kita semua kerjasamanya untuk tidak melakukan siaran langsung melalui medsos, Facebook, Instagram atau apapun itu, demi keamanan pelaksanaan kegiatan kita. Jadi sekali lagi minta kerjasama kepada kita semua. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebelum kita memulai acara ini, tentunya kita semua mendapatkan salam takjil dari Bapak Wakil Wali Kota Bima. Beliau pada saat ini tidak bisa bergabung bersama kita karena posisi beliau sekarang lagi sedang dalam tugas luar. Jadi sekali lagi kami sampaikan amanat beliau. Dan tentunya sebelum acara ini dimulai, sesaat kami akan mempersembahkan video kilas balik selama 3 tahun masa kepemimpinan Wali Kota Bima, Bapak Haji Muhammad Lutfi, Sarjana Ekonomi, dan Bapak Wakil Wali Kota Bima, Bapak Ferry Sofian, Sarjana Hukum, selama 3 tahun terakhir. Dan selamat menyaksikan video kilas balik. Pada 26 September 2018 lalu, secara resmi Haji Muhammad Lutfi, Sarjana Ekonomi, dan Ferry Sofian, Sarjana Hukum, dilantik menjadi Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima periode 2018-2023. Sudah garis bawahi, jangan coba-coba di dalam kepemimpinan saya dengan Pak Ferry ada upeti-upeti. Kalau ada yang pernah menerima duitnya untuk jabatannya, saya letakkan jabatan saya. Selama perjalanan 3 tahun kepemimpinan, berbagai langkah kebijakan dan inovasi terus dilakukan demi terwujudnya visi, yaitu mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan setara menuju masyarakat yang maju dan mandiri. Tahun pertama merupakan tahun membangun fondasi, sementara tahun kedua masa kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota terus berupaya mengakselerasikan visi-misi 5 tahun ke depan. Beberapa pembangunan yang telah terlaksana yakni pembangunan fasilitas kesehatan Puskesmas Rasan Air Timur, Puskesmas Bunda, Puskesmas Paruga, NSD Jatiwangi, Perumahan Relokasi Jati Baru, Perumahan Relokasi Kadole,
perumahan relokasi OIVO, pembangunan pasar Senggol, ruang terbuka publik, dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan pemerintah Kota Bima sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini senantiasa selalu memberikan dukungan terhadap pembangunan masjid dan mushola yang ada di Kota Bima. Bantuan ini merupakan bantuan dana hibah di mana setiap tahunnya mendapatkan bantuan senilai 5 miliar rupiah. Serta pembangunan kotaku skala lingkungan. Di tahun 2021 ini, akselerasi pembangunan ditandai dengan peletakan pondasi sistem Smart City dengan hadirnya Command Center yang menjadi pertama dan satu-satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Integrasi teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari. Hampir setiap kota di dunia berlomba-lomba menjadi yang paling depan dalam mengintegrasikan produk teknologi informasi, di mana dengan mudah kita mendapatkan informasi, inspirasi, dan insight melalui ponsel masing-masing. Dan inilah yang sedang kita kembangkan di Kota Bima. Berkembang dan bergerak menuju perubahan, mengikuti laju kemajuan yang ada. Kota Bima tidak berhenti berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan, baik untuk kemudahan pelayanan dan mempercepat capaian kesejahteraan masyarakatnya. Perubahan Kota Bima menuju kota yang smart ditandai dengan hadirnya Command Center. Ini menjadi awal perubahan dan diharapkan terus bergerak menuju penyempurnaan. Portal Smart City Kota Bima dikembangkan sebagai salah satu bentuk inovasi Pemkot Bima dalam merespon perkembangan teknologi dan kebutuhan daerah. Portal ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk mendapatkan informasi dan layanan-layanan pemerintah secara online. Aplikasi Command Center Kota Bima untuk memberi informasi seputaran Kota Bima dan mempermudah pimpinan daerah dalam memantau aktivitas daerah. Satu aplikasi dalam satu layanan terintegrasi yang memungkinkan informasi di Kota Bima dilakukan secara mobile, menyatukan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam satu layanan yang terintegrasi. Aplikasi Command Center Kota Bima digunakan untuk pelayanan internal dan pelayanan umum kepada masyarakat. Konsep Smart City Kota Bima dibuat berdasarkan 6 pilar: Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.
Selain itu, pencapaian kinerja selama 3 tahun ini di samping peningkatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar seperti pembangunan jalan, drainase, pemenuhan kebutuhan air bersih, hingga peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, sarana prasarana kesehatan, kantor-kantor, dan ruang terbuka publik. Ada pula program pemberdayaan masyarakat yang tetap menjadi prioritas utama meski di tengah ujian pandemi. Di tahun 2021 ini pula, 2 menteri datang mengunjungi Kota Bima, yakni Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Kedua menteri ini mengunjungi Kota Bima dengan agenda besar, yakni pembangunan IAIN Bima dan pengembangan potensi wisata di Kota Bima. Pembangunan IAIN Bima ini adalah mimpi dari semua masyarakat Kota Bima yang sejak dulu diharapkan. Selain itu, berbagai agenda lainnya terus diupayakan, yakni pengembangan wilayah terluar dan pemenuhan berbagai aspirasi rakyat yang langsung ditanggapi cepat oleh Wali Kota Bima. Ada beberapa pembangunan monumental di tahun 2021. Yang pertama adalah pembangunan sayap kantor wali kota. Yang kedua, jalan pedestrian atau sempadan sungai di Kelurahan Rontu dan Kota Baru di Kelurahan Rapadompu Barat. Yang ketiga adalah perpustakaan Kota Bima. Dan yang keempat adalah renovasi gedung Ujikir yang sejak 25 tahun yang lalu tidak bisa dimanfaatkan dan kini dapat berfungsi kembali untuk menjamin pelayanan, keamanan, dan keselamatan di bidang transportasi. Di sisi lain, Ketua Penggerak PKK Kota Bima, Nyonya Hajah Elia Haji Muhammad Lutfi melalui berbagai programnya juga ikut serta mendorong peningkatan dan kapasitas masyarakat terutama bagi kaum perempuan.
Hajah Elia Alwaini selaku Ketua Dekranasda Kota Bima terus mendukung para pengrajin tenun sebagai sumber kearifan lokal melalui berbagai bantuan benang bagi para pengrajin. Ada pula bantuan lainnya yang diberikan. Hal ini tentu saja untuk mendukung geliat unit usaha kecil dan menengah yang ada di Kota Bima. Melanjutkan 2 tahun ke depan, Wali Kota Bima, Haji Muhammad Lutfi, Sarjana Ekonomi, bersama Wakil Wali Kota Bima, Ferry Sofian, Sarjana Hukum, berkomitmen penuh, yakni membangun bersama rakyat menuju Kota Bima berkualitas dan setara. Dengan yang kami hormati, luar biasa kelas balik selama 3 tahun, sungguh banyak sekali prestasi dan juga pembangunan lewat infrastruktur yang telah ditorehkan oleh Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima. Dan untuk selanjutnya kita akan langsung menyaksikan sosialisasi terkait dengan program Elapor. Kami persilakan. Sampah kan dia numpuk sampah nami kan gemai hantan bulan iya Kak Arin kira punera lawan ake punya keluarga nan cantik tinggal pemain otot ke lawe sampah sebentar lagi namanya Kak kabar launin tentak deh kata Kak Arin cara saja sampah ide bu kono lampar lao ede tahu mamae, ede tahu ke, ne angkut mada sampah ke, pala oto ke watingge pemain sih. Oh, kau minta lapor saja nih kakak ke Pemkota. Oh iyo Ari, ngarenda ke sinam landeu dan cantik waktu dulu aku sabar. Bulan, kalau saja pohon dare kani jak tikungan 120 km per jam, saya kiri belok kanan, gaskan. Salah kayaknya. Dek, kakak gak boleh gitu nih. Walaupun buru-buru gimana pun, biar pelan yang penting selamat. Apalagi sen kiri belok kanan. Itu salah besar, itu bisa fatal. Aturan yang benar kiri ya kiri, sen kanan baru belok kanan kakak. Bercanda ya. Assalamualaikum. Hai, beli apa beli? Iya tak. Punya apa ibu, kakak? Alhamdulillah tak. Luar sisana tabagi sama, arah kasih susah, tanggup pancain di pesana mena kaita. Iya tak Pak RW. Ih, wara artis mesok dorau pala. Iya Rin, Nami ke selalu setia temani tugas Pak RT dan Pak RW. Sebagai anak muda, kami selalu bertanya, apa yang bisa kami bantu buat pimpinan guna mengisi pembangunan. Itu Pak Podai, ndake ku Pak RW mada ke kangena oto sampah kundim angkut sampah mada. Nah, kita tugas madore kakak ibu-ibu, ya. Kebetulan barang dari Pak RT main lapor. Nah, kemungkinan dari Pak RT beliau nanti yang bisa menjelaskan ya solusi dan permasalahan yang dihadapi. Ya, insya Allah. Iya tak Pak RW, iya tak Pak RT. Oh, demain oto sampah ga kan jadwal tilampang kang sauna. Waran jadwal jam 7.30 wala lewat dari edere tibu warna lo layani sudo. Mayo na makento wali tampu kuno seni Selasa tilampa walina, Rabu, Kamis lampa, Jumat tilampa walina. Lao ene Pak itu lo itu sola berarti kursi 5.000 di PAT di Kota Bima ke. Nah maksimal mungkin lo gua pelayanan petugas hoga. Ede irham madare hanya nih Pak Ibu ya. 5.000 pas murah kah Ibu? Ah untuk ede permasalahan itu hoga kebetulan wara aplikasi lapor ke madam foto permasalahan itu hoga. Ibi CS kayak ka lapor CS na respon lah lo pedodo ka sa poro pemain nah ndak ketik sarana tapi samena lo
Buka aplikasi melalui Play Store. Masukkan username dan password Anda. Klik tombol lapor dengan ikon foto. Klik tanda foto untuk masuk ke galeri. Pilih foto yang Anda ingin laporkan. Isi dengan judul, deskripsi, dan alamat. Tekan tanda kirim. Klik ikon aktivitas. Status laporan Anda terbaca. Proses akan terus berjalan sampai status laporan berubah. Oh, Dede, subhanallah. Dede itu kepala Pak RT. Luar biasa poda pemerintah ke. Loana roci tanggap. Aura elir ade masyarakat. Tahu poda kalampa nandai wali kota Bima kah Haji Muhammad Lutfi SE. Tahu podan diruubah masyarakat. Wa urang beina aplikasi mah luar biasa ake. Wa ode bage walina HP Android teruubah RT sedanam bojo. Yota, nakamora benar nampara yundai masyarakat deh. Wah. Kota Bima luar biasa. Comment Center keren. Elapor mantap. Elapor memudahkan pelaporan dan komunikasi dua arah dan memudahkan pelayanan antar pusat publik, masyarakat dan pusat pemerintahan selaku pemilik kebijakan. Setiap RT di Kota Bima dibekali dengan HP Android, dengan tujuan agar memudahkan kegiatan pelaporan pada aplikasi Elapor di bawah kendali Comment Center Kota Bima. Elapor dalam pelaporan diakses oleh Ketua RT untuk memudahkan kendali dan manajemen data dan terpusat dalam satu titik koordinasi di tingkat wilayah, khususnya lingkungan masing-masing. Mari dukung bersama segala inovasi dan pelayanan pemerintah dalam menyosong dan menuju Kota Bima maju. Kerjasama kita semua, senyum bagi Kota Bima. Terima kasih. Salam hebat. Hadirin tamu yang berbahagia, demikianlah sosialisasi terkait dengan penggunaan Elapor yang telah disediakan oleh Comment Center yang ada di Kota Bima yang satu-satunya hadir di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi, dan kami menyampaikan salam takjil Bapak Wakil Wali Kota Bima. Beliau pada saat ini telah menghadiri acara pelantikan pengurus DPD 1 Partai PAN Provinsi Nusa Tenggara Barat, jadi tidak bisa bersama dan bergabung pada malam hari ini. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bima, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Bima, yang kami hormati segenap unsur FKPD Kota Bima, dan yang kami hormati segenap anggota DPRD Kota Bima, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bima beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Bima, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bima beserta pimpinan organisasi wanita se-Kota Bima, yang kami hormati para pejabat lingkup pemerintah Kota Bima dalam berbagai tingkatan, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta hadirin tamu undangan yang sama-sama kami hormati pula. Seraya memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, acara doa syukur yang dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 26 September 2021 akan segera kita mulai. Dan tentunya untuk keberkahan kita semua, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran oleh kori terbaik pertama,
tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat golongan tahwid 5 juz tahun 2018 kepada Syahrul Ramadan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya untuk kelancaran kegiatan kita dan untuk keselamatan kita semua, mari kita ikuti bersama pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bima kepada Bapak Dr. Andus Haji Abidin Haji Idris. Kami silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Tadi kita sama-sama menyaksikan keberhasilan kepemimpinan beliau Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima. Kita sudah menyaksikan begitu luar biasa hasil itu pada malam hari ini. Subhanallah, subharakah. Mari kita senantiasa kukuhkan dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan sendirinya pemanfaatan untuk masyarakat senantiasa dibutuhkan dan untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima pada umumnya. Mari kita syafaat dengan doa, kemudian kita mohonkan pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan rencana berikutnya kita senantiasa mendapatkan mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali doa dengan sama-sama Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك
أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد قبل رضا ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد حين رضا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا. اللهم صل وسلم على محمد صلاة تنجينا من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صراط الحال بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرد السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبرا واجعل أيدينا صغيرا وفي عيون الناس كبيرا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك من تحول آفيتك ومن فجئك نفسك يا الله يا أرحم الراحمين وجميع سخطك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر باسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم رب هذه بلدتنا قوت بما بلد طيبة رب غفور يا حي يا قيوم يا إلهنا لا يقع عليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسلوك وسداد المعان ما ضرب البتاء من ونسمنا عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين. اللهم جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة بالأبرار يا أدي يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah doa bersama kita. Dan untuk selanjutnya, tiba saatnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dan arahan Wali Kota Bima. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Lutfi, Sarjana Ekonomi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kota Bima beserta anggota,
yang saya hormati anggota Forkompinda Kota Bima, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Kota Bima, yang saya hormati Tuan Guru Haji Adnan, yang saya hormati Ketua Partai Politik Koalisi Kota Bima, yang saya hormati Dr. Andes Haji Tajudin Umar, mantan Sekda, yang saya hormati Sekda Kota Bima beserta seluruh kepala OPD, baik camat, lurah, yang saya hormati saudara saya Mujahid Al-Latif. Beliau ini pernah jadi caleg DPR RI nomor 2 dari Haji Jainul. Suaranya sedikit lagi melampaui Haji Jainul. Dan beliau ini orang yang sangat momental. Pernah jadi pengacaranya Fahri Hamzah. Ketika Fahri Hamzah digugat oleh partainya dipecat, beliau yang mendampingi, menang. Artinya keilmuan beliau ini luar biasa dan tidak mudah menjadi pengacara yang punya integritas yang luar biasa, mau berkiprah di Partai Gerindra. Mudah-mudahan ke depan beliau jadi DPR RI. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun ketiga ini merupakan tahun-tahun yang sangat sulit bagi pemerintah, bukan saja di Kota Bima, tapi di seluruh Indonesia maupun dunia. Pasti masalah anggaran satu wilayah, dana APBD-nya pasti berkurang karena dilanda dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Sejak tahun 2000 sampai 2021, dan ini baru bisa recovery sampai tahun 2024. Jadi 4 tahun lamanya. Kalau membangun satu daerah pasti di nasional sama seperti itu. Jadi belum ada tanda-tanda di tahun 2022 kita recovery. Artinya kita mengejar pertumbuhan di setiap wilayah yang ada. Di wilayah Nusa Tenggara Barat ini untuk Pulau Sumbawa plus, tapi di daerah Lombok masih minus. Nah ini karena kita bergerak di sektor pertanian dan jasa. Satu hal yang ingin saya laporkan kepada seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, pemuda dan masyarakat kita, bahwa pembangunan yang selama 3 tahun dengan anggaran yang terbatas, tapi kita mampu mencapai 90% janji-janji politik kita. Artinya bahwa dengan anggaran yang tidak memadai kita berusaha untuk mencukupi. BPJS di masyarakat telah kita penuhi. Walaupun banyak masyarakat yang BPJS mandiri berpindah. Nah ini yang menjadi problem. Artinya beban APBD kita semakin bertambah. Kemarin kita harus menyuntik sebesar 3 miliar ya Pak Sekda, karena ada pergeseran seperti itu. Nah ini
BPJS ini gratis. Nah, saya berharap jangan ada di masyarakat oknum-oknum yang memanfaatkan BPJS ini ada pungutan-pungutan, karena sangat mencederai pemerintah kita dan masyarakat kita. Nah, begitu juga program-program yang kita luncurkan, seperti bantuan yang ada di masyarakat, penguatan ekonomi baik itu UKM dan lain-lainnya yang kita berikan. Priorisasi saya, dia tidak terpaku kepada satu dinas. Bayangkan saja dinas PU hanya mengelola anggaran tidak lebih dari 80 miliar. Itu merupakan primadona. Nah, anggaran terbesar adalah di dinas pendidikan sampai hari ini 25%, 186 miliar dari 750 miliar. Nah, begitu juga anggaran kesehatan, hampir 12% lebih itu anggaran kesehatan. Nah, belanja pegawai kita ini bisa dikatakan mencapai 50%. Ini cukup besar, hampir 386 miliar. Belum lagi membayar jasa tenaga honor 46 miliar. Bapak-bapak kalkulasi itu sudah berapa? Sehingga keluasan fiskal kita sangat rendah. Makanya ada penilaian keluasan fiskal Kota Bima sangat rendah. Bukan Kota Bima saja, daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam, ya, yang PAD-nya masih rendah, ya pasti akan mengalami seperti itu. Lain dengan daerah-daerah yang pendapatan asli daerahnya tinggi. Ketika saya terpilih, pendapatan asli daerah Kota Bima ini sesuai dengan target 33 miliar. Ada semangat baru kita menyusun di tahun 2019, itu kita punya mimpi target 62 miliar, tapi tercapai 58 miliar. Itu luar biasa. Kondisi COVID di 2020 turun mencapai 48 miliar. Nah, target kita ini 56 miliar, kalau tidak salah 58. Nah, target, tapi nanti realisasinya ya kisaran 50 ke atas ya, yang kita usahakan seperti itu. Nah, sudah pasti dengan keluasan fiskal kita yang sangat minim, kita tidak boleh menyerah. Birokrasi saya berusaha mengencangkan ikat pinggang, dan saya pun juga harus mengencangkan ikat pinggang. Jadi perjalanan daerah kita kompresin, kita kurangi. Nah, sangat lucu kalau kepala daerah pergi keluar daerah 4 hari hanya dialokasikan anggaran 8 juta. Nah, nyewa mobil saya saja sudah 900 kali sewa mobil, belum bayar hotel. Nah, uang makan sehari dengan representasi hanya 550, sekali makan tidak cukup. Nah, ini kebijakan negara, kita harus terima. Ya, terpaksa saya ngebel istri saya, tolong kirim. Jadi kalau kita keluar daerah dikirim oleh istri, tidak cukup. Tapi tuntutan saya selama jadi wali kota 2021 ini hampir 18 kali keluar daerah. Hal-hal yang penting saja saya lakukan. Kalau tidak ada berhubungan dengan kepentingan pemerintahan, saya lebih baik berada di Kota Bima. Alhamdulillah
ada titik terang ketika saya berkoordinasi kemarin baru datang dari Jakarta menemui Menteri Agama. Saya sampaikan kondisi fiskal keuangan saya sangat sulit. Ketika diminta oleh kementerian untuk menyiapkan anggaran sebesar 30 miliar. Kalau 30 miliar rasanya tak mampu. Karena di tahun 2020 kita hanya mampu memiliki belanja modal dari dana APBD, dari dana DAU kita itu 28 miliar. 28 miliar Pak, dari dana DAU kita. Tidak bisa bergerak apa. Nah kalau diminta 30 miliar diambil dari dana DAU, tidak ada pembangunan. Akhirnya saya berkompromi dengan Pak Menteri, kalau bisa sepertiganya saja, 10 miliar kita siapkan untuk pembayaran administrasi pengelolaan kampus IAIN yang ada di Kota Bima. Nah, tidak gampang hadir IAIN di Kota Bima yang nanti kedepannya jadi universitas Islam negeri. Makanya akhirnya saya berkoordinasi dengan KPH, dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, bagaimana caranya mendapatkan lahan yang begitu besar. Rasanya kalau nyari tanah seluas 10 hektar sangat sulit di Kota Bima ini, apalagi di wilayah yang strategis. Sebelumnya saya berjanji di wilayah Sambinai, itu kebetulan ada tanah punya kota seluas 5 hektar, artinya masih kurang 5 hektar. Saya berkoordinasi dengan Pak Lurah, Pandi, harganya berapa, itu melonjak harganya, melambung-lambung. Kita tidak punya anggaran sebesar itu. Kita cari lagi di Rabadompu di atas gunung, mau 2 juta, atau PK ada 10 juta, nggak mampu kita beli 10 hektar. Saya berusaha lagi datang ke Matakando di atas gunung, sama juga, yang satunya ngasih lahan yang strategis di tanahnya mahal di tengahnya, tidak dapat lagi. Ternyata ikhtiar kita, ketulusan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada tanah negara yang berada di pinggir jalan negara. Itu di sebelahnya jembatan Kumbe, itu lahan tutupan yang luasnya hampir 200 hektar. Nah, caranya kita mendapatkan bagaimana? Itulah tutupan negara. Kita mempunyai hutan kota yang tidak diurus, artinya ada di wilayah Jati Baru yang luasnya 20 hektar. Langkah yang dilakukan oleh kita nanti putar guling, sehingga hutan yang 20 hektar itu dikasih kementerian, kita minta 17 hektar untuk pendirian kampus, jadi langsung di pinggir jalan kampus kita. Nah, kita tidak mengeluarkan uang, tapi kita memiliki aset yang akan kita hibah. Kalau dia sudah memilih jadi catatan pemerintah kota, nah kita bisa sertifikatkan, kita serahkan kepada Kementerian Agama. Nah, insya Allah di tahun 2022 kampus akan berdiri di Kota Bima. Jadi kalau ada yang masih meragukan, ya saya berani menjaminnya. Karena kita sama-sama bahu-membahu. Saya ingin Kota Bima ini menjadi kota pendidikan yang seperti dicita-citakan oleh almarhum Latif. Ada kampus umum, kampus agama, negeri, dan lain-lain. Alhamdulillah baru kita bisa rintis adalah kampus negeri agama. Nah, di samping itu juga
Kita bangun kota ini menjadi kota transit perdagangan. Coba bapak-bapak lihat di sepanjang jalan Gajah Mada, begitu banyak ruko-ruko yang terbangun. Begitu juga di Soekarno-Hatta. Nah, artinya tumbuh sektor pelaku-pelaku usaha yang tangguh, putra-putra Bima. Artinya tidak ada asetnya yang dibuang keluar dari kota Bima, terbangun semua di sini. Nah, tidak mungkin kota ini menjadi maju kalau putra Bima tidak membangun di daerahnya sendiri. Tidak ada secara. Nah, kita bersyukur ada Hotel Marina dibangun oleh putra yang lahir di Bima. Begitu seterusnya. Nah, kalau ini terbangun menjadikan kota ini semakin indah dan lain-lainnya. Nah, tanpa dukungan dari berbagai stakeholder yang ada, tidak mungkin kota ini berubah. Karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Kekuatan sesungguhnya terbangunnya kota ini ada di masyarakat kita. Iklim usaha yang didorong. Semua kebijakan-kebijakan dipermudah adanya. Apalagi hari ini Kota Bima, rencana detail tata ruang kita sudah disahkan. Pendaftarannya lewat sistem SOS, sudah tidak bersentuhan lagi, tidak bisa dirubah lagi, ditentukan arahnya seperti ini, ukurannya dan lain-lainnya, itulah yang diikuti. Nah, baru Kota Bima rasanya mimpi kita 18 tahun baru terjawab hari ini di 2 tahun. Nah, ini berkat kerja keras daripada seluruh OPD Kota Bima yang bersinergi, berdiskusi, sehingga lahan-lahan mana saja yang boleh terbangun dan mana yang tidak. Nah, artinya gambaran yang ada di rencana detail tata ruang kita ini sampai 2044 kita rencanakan. Nah, dengan harapan 3 kecamatan ini akan selesai juga, sehingga masyarakat kita nanti kalau ingin membangun sesuatu, lihat rencana detail tata ruangnya. Boleh nggak membangun ini di daerah ini, boleh nggak membangun itu di daerah tersebut, sehingga tidak bertabrakan dengan peraturan daerah yang dibuat, yang sinergi dengan tingkat daerah, regional dan nasional. Nah, ini kita mulai tata dalam lingkungan kita. Nah, begitu juga pelayanan. Selama ini pemerintah begitu jauh dengan masyarakat. Kita berusaha mendekatkan dan bisa dirasakan oleh masyarakat langsung. Sisi kesehatan kita perbaiki dengan BPJS-nya, dokter-dokter yang spesialis kita hire, yang selama ini kita belum punya dokter anestesi, yang bedah dan lain-lain kita lakukan, kita bayar cukup mahal. Artinya kepentingan masyarakat dulu yang kita prioritaskan. Kesehatan harus kita perbaiki. Pendidikan kita genjot dengan 25% dana APBD kita untuk sektor pendidikan. Kesehatan 12%. Selebihnya kita bagi di dinas-dinas terkait sesuai dengan RPJMD yang saya bangun. Pariwisata didorong dan lain-lainnya semua, sehingga semua bisa terukur dengan jelas walaupun ada keterbatasan kita. Niat kita membangun Kota Bima ini kota yang smart city ini mulai terlintas di tahun pertama. Tahun pertama baru kita bangun gedungnya. Tahun kedua kita bangun
perangkat kerasnya. Tahun ketiga baru terlaksana, aplikasinya berjalan semua. Nah, ini tahun ketiga. Nah, tahun keempat seperti apa, tahun kelima seperti apa. Dengan aplikasi yang kita buat ini betul-betul melayani dulu. Saya sangat simpel cara berpikir. Jalani dulu program yang berat ini menurut saya. Baik penguatan di birokrasi maupun di masyarakat kita. Kalau birokrasi kita kuat, pasti kita kuat melayani masyarakat. Kalau birokrasi kita tidak kuat, akan rapuh melayani masyarakat. Makanya dalam penganggaran kita betul-betul memperhatikan kepentingan masyarakat. Singkirkan dulu kepentingan yang lain. Apalagi hari ini pemerintah menginginkan adanya pemulihan sektor ekonomi kita. Begitu juga penanganan COVID. Kita ditargetkan 70% masyarakat kita harus vaksin. Karena akan menjadikan kekebalan komunitas. Akan terjadinya dengan sendirinya. Nah, kita hari ini baru mencapai 35%. 41% ya Pak ya? Di Pak Kapolres ini mantap terus ini. Hari per hari tidak ada berhenti-berhentinya. Orang lewat Polres nggak pakai helm, vaksin. Oh. Luar biasa. Nah, dengan tujuan ekonomi kita akan segera recovery. Karena bisa melawan COVID ini, lakukan pertama adalah kekebalan di masyarakat. Sudah barang pasti dengan penataan birokrasi kita, pemberdayaan masyarakat, di samping skala prioritas kita tentukan program-program apa saja yang bisa mengungkit sektor masyarakat kita. Nah, alhamdulillah geliat ekonomi di Kota Bima ini tumbuh luar biasa. UMKM yang ada bisa dirasakan produk-produknya. Nah, begitu juga birokrasi kita, tidak ada yang makan biskuit. Saya lihat semua jajanan-jajanan yang ada di masyarakat Bima. Nah, ini akan mendorong sektor. Jadi tidak lagi makanannya biskuit atau yang dibeli dari mana, murni hasil putra putri Bima makanannya. Nah, ini dilakukan oleh pesta-pesta di masyarakat seperti itu, semua di birokrasi. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, masalah comment center. Memang comment center dengan smart city ini merupakan hal yang baru sebenarnya bagi kita, bagi birokrasi kita, apalagi masyarakat. Menurut saya birokrasi kita aja baru mengerti tentang ini. Nah, artinya masih banyak pelaporan-pelaporan yang dilakukan masyarakat kita yang juga masih salah. Yang dilaporkan di RT ini acara bolo kampo, acara nikah, ya, acara misalkan ada sunatan. Jadi saya itu tertawa sendiri kadang-kadang. Apa mereka ini tidak mengerti atau belum dijelaskan? Padahal lapor ini sangat dahsyat menurut saya, karena terjadi dua arah. Pak RT melaporkan, masuk di comment center saya, dari operator saya dikirim ke setiap dinas menindaklanjuti. Kalau sudah selesai, dia kirim fotonya,
dikirim balik lagi ke yang bersangkutan. Jadi ada dua arah. Di mana-mana lapor satu arah. Jarang yang berani dua arah. Baru di Kota Bima menurut saya yang berani. Ini keberanian dari birokrasi yang ada. Akan dituntut pekerjaan yang luar biasa. Apalagi masyarakat kita ini budaya buang sampah sembarangan. Saya kemarin barusan pergi ke Polo. Itu di pinggir pantai dibuang. Saya tangkap, Pak. Kamu dari mana? Sama ajudan saya. Dari Lela, Pak Wali. Coba ojar Lela pakai ke Polo. Lela, Pak. Saya suruh angkut lagi, bawa. Saya foto. Nah, seperti itu contohnya. Kalau kita perhatikan, yang membuang ini rata-rata menggunakan pick up. Padahal sudah ada TPS yang kontainer kita taruh saja di sana. Kalaupun buang di TPS, buang di luarnya, bukan buang di dalamnya. Nah, ini tolong diingatkan, dijelaskan di masyarakat kita. Mungkin pakai tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan RT dan lurah yang bisa menjelaskan kepada mereka. Nah, budaya membiarkan ini sangat tinggi. Rasa memiliki ini yang masih kurang menurut saya. Nah, ini harus kita tanamkan sama-sama sebenarnya. Tidak mungkin birokrasi saya yang melakukan semua tanpa dukungan masyarakat, tidak mungkin. Urusan kebersihan. Nah, begitu juga masalah vaksin. Biar pemerintahnya ngomong 1000 kali, 100 kali, kalau tanpa dukungan masyarakat tidak mungkin. Tokoh masyarakatnya ngomong yang lain, alim ulamanya ngomongnya yang lain. Nah, ini yang membuat terjadinya pemahaman yang salah. Sudah barang pasti pemerintah tidak mungkin mau melakukan sesuatu yang merugikan masyarakatnya. Pasti akan berdampak terhadap pemerintah. Nah, artinya bahwa ini dilakukan sudah ada eksperimen, uji coba. Rentang setahun lamanya uji coba ini. Hampir 1 tahun. Baru diluncurkan vaksin kan di tahun 2021. 1 tahun. Mereka melakukan penelitian. Negara-negara yang kuat, termasuk kita pun melakukan penelitian untuk mencarikan vaksinnya. Dengan harapan semakin banyak masyarakat kita yang mampu nanti divaksin, nah recovery ekonomi akan tumbuh. Apalagi di NTB ini menjadi satu hal yang prioritas, karena sebentar lagi kita akan ada motor GP, makanya digenjot betul yang untuk di wilayah Lombok. Nah, kita Kota Bima ini urutan kedua, Pak, dari Kota Mataram. Kota Mataram sudah 60% ya, Pak ya. 60% lebih, kita udah 42%. Nah, kalau mencapai 70% berhenti sudah kita. Artinya udah aman. Nah, satu harapan saya kepada keluarga besar yang ada di Kota Bima, yang menjadi tantangan kita ke depan adalah dengan kondisi keuangan daerah yang tidak baik, bisa dikatakan tidak baik. Jadi ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi, ini kita penuhi apa adanya. Saya menginginkan ada rusak drainase langsung di atas. Unsur kecepatan seperti ini jangan ditunggu-tunggu. Misalnya ditunggu tahun depan lagi. Padahal RT baru lapor tahun akhir tahun depan. Ya minimal 50% masih bisa kita tanggung.
dengan anggaran perbaikan perawatan. Itu kita lakukan. Nah, jangan sampai anggaran perawatan ini yang tidak ada. Nah, semua di segmen yang bergerak di bidang infrastruktur. Begitu juga yang saya inginkan di sektor pariwisata. Memang pariwisata ini akan tumbuh perlahan-lahan, tidak cepat lah. Apalagi Kota Bima tidak punya sejarah daerah ini menjadi pariwisata. Pariwisata ini kemampuan daerah untuk menjual keindahan alamnya. Saya naik di bukit-bukit, betapa indahnya kita melihat di atas gunung Kota Bima ini. Teluknya, kalau memandang ke laut, ketika kita memandang ke gunung, betapa sedihnya kita. Nah, ini PR besar bagi kita. Tidak mungkin pemerintah bisa merubah Bima tahun 80-an. Nah, ini PR besar. Harus ada kekuatan raksasa menurut saya. Semangat masyarakat yang di pinggir untuk membangun kembali, karena sumber air kita semakin berkurang. Bayangkan saja orang yang di sumber air nggak ada air. Nah, ini menjadi malapetaka, apalagi di daerah-daerah yang di pinggirnya kita. Ini aja sumber air sudah mengalami kelangkaan. Makanya kita berusaha bekerja sama dengan provinsi, BWS, ya, menormalisasi sungai kita juga. Begitu juga dengan KPH, mulai menanam di gunung-gunung kita yang masuk wilayah KPH. Kalau masyarakatnya tidak mau menanam, izinnya kita cabut. Jadi langkah seperti itu. Karena kita menginginkan gunung ini tidak semuanya ditanam gunung, ditanam jagung. Ada sebagian yang bisa kita tanam dengan apa yang kita sudah programkan, Pak, ini kemiri. Nah, di inteli-intelinya, pinggir-pinggirnya inilah kita tanam kemiri. Nah, walaupun ini bukan yang hal sifatnya spektakuler. Nah, di samping itu juga kita telah melakukan perencanaan untuk membangun dam. Kita udah siapkan anggaran perencanaannya, Pak Purwodio. Nah, cuman perencanaan ini lama banget. Hampir setahun saya menunggu nih. Nah, itu harusnya segera selesai. Nah, sehingga nanti dengan perencanaan ini kita bisa jual perencanaan itu kepada kementerian. Karena kementerian tidak mau dia tidak ada dibuat perencanaan oleh daerah. Nah, kalau perencanaannya ada baru kita bawa, dianggarkan nanti untuk di pusat. Kalau insya Allah itu bisa kita dapatkan kalau kita punya niat. Tapi kalau kita tidak ada niat, ya tidak dapat. Karena ini sangat menguntungkan bagi kita semua. Kelangkaan sumber mata air kita dengan 11 juta kubik ini kita bisa atasi. Tidak ada lagi kendala air baku sampai kapanpun di Kota Bima. Dan daerah pinggir-pinggirnya juga bisa digunakan untuk pertanian di ketika musim kemarau. Nah, ini butuh anggaran triliunan. Makanya kita siapkan anggaran perencanaannya hampir 400 juta perencanaannya saja. Nah, 11 juta kubik ini luar biasa. Kalau bocor aja Bima tenggelam ya. Kalau dibangun bendungan di wilayah timur. Nah, ini solusi yang harus kita cari. Nah, kalau saya sudah tanam seperti tahun 80-an, lah kapan
kelamaan ini kita nunggunya. Tanaman ini bisa tumbuh tidak 5 tahun, 10 tahun, cukup lama. Artinya sambil linear kita buat bendungan, masyarakat kita mulai dihidupkan. Tanam tumpang sari seperti jagung, tanaman-tanaman keras. Nah, karena kekhawatiran saya, ya, dengan adanya sumber mata air yang semakin mengikis ini, nah ini sangat merugikan bagi masyarakat di perkotaan. Solusi apa juga yang saya cari? Saya berusaha merencanakan di RPJMN dengan adanya program dengan World Bank ketika saya terpilih. Nah, tinggal di follow up sama dinas saya aja. Nah, ini sudah datang dari World Bank hampir setahun. Kita bergumul merencanakan baik drainase kita maupun terasering yang ada di gunung-gunung, sehingga lahan pertanian kita bisa diproduktifkan. Dan begitu juga kita bangun embung-embung. Nah, itu rencananya. Nah, tetap kita berusaha, walaupun ini kita menjadi prioritas. Tadinya hanya 3 daerah, tahu-tahu sekarang jadi 8 daerah. Nah, kalau sudah masuk di RPJMN, tidak mungkin dia meleset, kecuali kitanya tidak siap. Tidak mungkin pemerintah yang ingkar, apalagi anggaran ini anggaran soft loan, pinjaman yang dibayar oleh pemerintah pusat, bukan dari pemerintah kota. Nah, kesanggupan dana itu sudah standby, tinggal kesiapan kita mengawalnya. Makanya saya sering tanya sama teman-teman dari Bapeda udah sampai di mana. Saya tanya terus sampai hari. Kadang-kadang saya telepon juga di Bappenasnya. Nah, sehingga ini bisa kita lakukan. Nah, kalau normalisasi sungai tahun 2021 akhir sudah mulai berjalan. Dia bisa tahu jamak dia lewati pekerjaannya. Nah, itu yang disampaikan BWS kepada saya. Nah, di samping itu ingin saya sampaikan juga rasa terima kasih yang luar biasa kepada RT, RW, tokoh masyarakat kita yang ada di Kota Bima yang telah menggunakan program Elapor ini. Nah, kalau bisa program ini sesuai dengan kebutuhannya, arahannya. Ya, kalau ada masyarakat kita yang baru lahir, laporkan oleh RT-nya, nanti dilaporkan ke Dinas Dukcapil, keluarlah akte kelahiran. Ada yang meninggal, keluarlah akte meninggalnya. Ada sampah yang berserakan, lapor ke DLH. Ada talut yang ini lapor ke PU, dan lain-lainnya semua. Ada di bagian dinas air tawar minta ikan, bantuan ini lapor ke perikanan. Itu ada seluruh dinas bisa dikonekkan yang berhubungan dengan dinas. Ada yang bedah rumah ini tidak pernah tersentuh, masukkan di Elapor, langsung di parking. Ada yang bangun melewati ruas jalan kita atau sepadan jalan, dilaporkan oleh RT-nya, nanti dari pemerintah turun di situ untuk melarang. Nah, ini jadi bersatu kekuatan masyarakat dengan pemerintah. Nah, selama ini jalan sendiri-sendiri, ini lebih mempermudah, sehingga birokrasi saya ini bekerja. Jadi bukan lagi birokrasi yang sekedar melayani, tapi sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak mengenal lelah. Nah, memang masyarakat hari ini masih fokus hanya ngurusin kebersihan sama PU. Jadi sekian banyak belum masuk ke dinas-dinas yang lainnya. Bedah rumah belum, ke Dukcapil belum, ke Kesbang belum.
Nah, kalau ada masyarakat yang 1 kali 24 jam yang mencurigakan, lapor ke Kesbang. Nanti berkoordinasi dengan polisi. Cepat. Jadi kriminalitas rendah. Orang takut difoto sama RT-nya. Mau berbuat yang enggak, orang kabupaten datang ke sini difotoin di sini. Lapor, terdata dia. Ada kehilangan, oh pasti malingnya nggak mungkin orang jauh, orang di situ yang menggambarkan. Siapa saja yang masuk kemarin di wilayah RT tersebut dikeluar, oh si ini. Kehilangan motor, cek di orang itu, di KTP-nya diminta, udah bisa keambil. Kalau sekedar dia lewat tidak mungkin ada temannya di situ beroperasi. Nah, kegiatan apapun bisa termonitor. Di perhubungan ada lampu yang mati, dipotret kiri, nanti dibenahi. Nah, semua dinas ini bisa. Di pertanian kena penyakit, hewannya sakit, dilaporkan, turun dokternya, penyuluh pertaniannya turun. Sudah semua bisa dilakukan. Nah, ini yang dinas-dinasnya edukasi penyuluh kita, nanti dia bisa laporkan. Nah, begitu juga lurah-lurah kita dikasih wawasan itu oleh dinas-dinas terkait, apa saja yang bisa saya tangani. Jangan didiamkan. Lucu kalau wali kota nanti yang jelaskan, ini kan jadi lucu. Harus dinas kita semua yang bergerak, karena masih banyak dinas yang belum bergerak. Masyarakat kita ada yang mau KB, satu kampung ini RT-nya laporkan, berapa suntik KB. Nah, lebih cepat itu. Ibu RT-nya malu mungkin lewat Pak RT-nya, sampaikan lewat Ibu RT. Nah, seperti itu semua terfasilitasi oleh e-lapor. Nah, apalagi program-program aplikasi yang kita buat, mimpi-mimpi saya begitu besar. Bima ini satu data. Ini sudah kita lakukan hari ini. Udah 26 kelurahan. Jadi tidak ada di daerah di belahan bumi Indonesia, baru ada di Kota Bima, Pak. Big data namanya. Jadi data masyarakat saya sampai urusan sakit, urusan dia tidak punya WC, rumahnya kumuh, pendapatannya berapa, ada datanya. Jadi kalau saya pengen monitor berapa penghasilan masyarakat saya keluarkan di Common Center, tergambar semua di Common Center. Banyak sekali ternyata penghasilan sekian. Itu langsung ditayang di Common Center saya. Saya pengen tahu masyarakat saya yang penyakit jantung, bisa terdata jumlahnya sekian ternyata penyakit jantung. Yang penyakit gula, ketahuan yang begitu. Nah, obat-obat inilah yang kita siapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat kita. Jangan kita raba-raba. Akhirnya kan diraba-raba ini. Yang penyakit kusta ada, siapkan obatnya. Nah, kayak begitu terdata. Ini kosong, pas dia datang ke sana nggak ada. Nah, inilah langkah-langkah yang kita buat dengan adanya big data. Sarjana kita, sarjana elektro, sarjana yang lain-lainnya ada semua terdata. Kita butuh sarjana ini keluar semua datanya. Sampai setingkat itu yang kita buat. Ya begitu Pak Farwoji. Nah, dengan harapan kita buat seperti big data ini akan mempermudah pemerintah untuk mengambil keputusan. Ternyata masyarakat saya masih banyak yang belum punya WC. Ternyata masyarakat saya yang rumahnya kumuh masih sekian. Kan nggak bisa dibohongi. Kata dinas sekian, tapi hasil big data saya sekian. Nah, saya bisa kunci. Tidak bisa nambah, nanti terkunci sekian.
rumah sini, rumah sini, rumah sini. Kalau ada yang nambah baru, artinya ini data COA ini yang kemarin baru nih. Artinya rumahnya udah dirubuhkan, bekas bangunannya dibangun kembali. Yang nggak ada habis-habisnya rumah kumuh. Nanti data inilah kita kunci. Yang bisa buka siapa? Lurahnya masing-masing yang bisa nginput, memperbaiki. Jadi ada kerjanya lurah, tapi bisa ditonton oleh dinas-dinas yang ada masing-masing. Bisa diambil untuk kebijakan daripada perencanaan pembangunan daerah. Nah ini baru 26 kelurahan, sisanya kita anggarkan tahun besok karena nggak punya uang. Maunya saya komplit sehingga data ini langsung bisa kita gunakan. Nah begitu juga rumah aspirasi kita baru laksanakan nggak lebih dari 12, sedangkan ada 41. Ini termasuk kita kekurangan anggaran. Maunya saya komplit semua sehingga bisa dilayani nanti comment center kita berbasis langsung di rumah aspirasi yang ada. Nah, kalaupun bisa belum terbangun, terpaksa nanti kita pakai kantor-kantor ruang lurah 1 biji kita gunakan untuk rumah aspirasi. Karena untuk mempercepat pelayanan yang ada, kalaupun kita tidak bisa bangun, kalaupun ada fasilitas pemerintah yang ada di kelurahan itu, kita dorong itu dipakai ke rumah aspirasi. Jadi cari solusinya seperti itu. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Nah, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah sambutan dan arahan Bapak Wali Kota Bima. Dan selanjutnya kita memasuki acara istirahat. Dan sebelumnya di sini kami ingin membacakan atau menginformasikan sedikit prestasi banyak sebenarnya hadirin tamu undangan sekalian. Ini yang paling luar biasa, spesial pastinya 5 atau 6 deretan terakhir tahun 2020. Tapi 2018 banyak sekali prestasi, tapi kami hanya membacakan 6 karena waktu yang tidak memungkinkan. Jadi yang pertama ialah prestasi torehan selama 2018-2021. Selama kurun waktu pemerintah Kota Bima berhasil meraih prestasi dan penghargaan, diantaranya adalah piagam penghargaan atas prestasi dalam akuntabilitas kinerja tahun 2019 dengan predikat nilai B oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 27 Januari 2020 di Jakarta. Kemudian piagam penghargaan kepada pemerintah Kota Bima sebagai kota cukup peduli hak asasi manusia pada tahun 2019 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020 di Jakarta. Kemudian anugerah keterbukaan informasi publik tahun 2020 tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai badan publik informasi dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada tanggal 7 Desember 2020. Selanjutnya piagam penghargaan sebagai kota sangat inovatif, Innovative Government Award 2020 oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 19 Desember tahun 2020. Selanjutnya piagam penghargaan atas capaian opini wajar tanpa pengecualian WTP 7 kali berturut-turut, yaitu diserahkan pada tanggal 26 Oktober tahun 2020 di Bima melalui video Pikon pastinya. Kemudian yang terakhir di tahun 2021 yaitu penghargaan top 99 inovasi pelayanan publik, yakni inovasi Smart Cloud dari Kemenpan RB pada tahun 2021. Demikianlah rincian prestasi yang ditoreh oleh Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima.
dari 2018 sampai 2021 yang cukup luar biasa, yang mampu kami bacakan 6 poin saja. Tapi banyak Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, karena waktunya sudah tidak cukup, kami hanya membacakan yang luar biasa spesial. Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan prestasi dan sambutan Bapak Wali Kota Bima memperoleh pula seluruh rangkaian acara kita, doa syukuran atas perhatian dan kehadirannya. Kami ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.